pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Belaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 3 Maret 2026. Pendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Dharma Wanita RRI Banda Aceh bagikan 200 paket takjil. Berita lainnya, langkah darurat diambil untuk mencegah longsoran terus meluas pada lubang raksasa di Kecamatan Ketol. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Dharma Wanita Persatuan RRI Banda Aceh membagikan 200 paket takjil kepada masyarakat di depan kantor RRI Senin sore sebagai bagian kegiatan rutin Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Dharma Wanita Persatuan Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di depan kantor RRI Banda Aceh Senin sore 2 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari Semarak Ramadan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Sebanyak 200 paket takjil dibagikan kepada pengguna jalan dan warga sekitar yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya warga yang menerima paket takjil dengan tertib. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Kegiatan ini, pembagian takjil itu dilaksanakan secara nasional di seluruh RRI pada hari ini tanggal 2 Maret 2026. Di seluruh RRI dilakukan pembagian takjil di depan kantor RRI masing-masing di daerah. Ia juga menambahkan kegiatan sosial ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan RRI tidak hanya sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga bagian dari komunitas yang aktif berbagi dan peduli. Salah satu penerima takjil, Sinta, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan tersebut. Terima kasih ya sudah berbagi takjil di bulan puasa ini, semoga berkah dan sukses selalu buat RRI. Kegiatan ini diharapkan dapat membawa keberkahan serta memperkuat kebersamaan di bulan suci Ramadan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, seluruh jenjang pendidikan termasuk taman kanak-kanak di Aceh fokus pada pembelajaran keagamaan selama Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Pembelajaran yang lebih berfokus keagamaan selama Ramadan dilaksanakan pada berbagai jenjang pendidikan di wilayah Aceh, termasuk Taman Kanak-Kanak TK. Salah satunya TK Khalifah Aceh 3, Kebun Raja, Kota Banda Aceh. Owner TK Khalifah Aceh 3, Husaini Jamil menjelaskan bahwa pada prinsipnya tempat belajar ini berbasis tauhid dan entrepreneurship, kewirausahaan, sehingga generasi penerus bangsa kuat secara spiritual maupun finansial. Konsep ini menjadi acuan dalam pembelajaran bagi anak-anak. Bagaimana generasi ini diajari entrepreneurship, wirausaha? Kenapa? Rasulullah seorang pengusaha, istri yang amat dicintai Rasulullah juga Siti Khadijah pengusaha, dan sahabat-sahabat Rasulullah pengusaha. Dua unsur tauhid dan entrepreneurship menjadi satu kesatuan, sehingga nanti generasi Aceh itu generasi yang kuat secara keimanan, tapi kuat secara finansial. Dia bersedekah, dia membayar pajak, dia membuka lapangan pekerjaan, dia membayar gaji. Saya pikir ini generasi yang patut dibanggakan oleh negara. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Khalifah Aceh 3, Desi Dwi Sianda merincikan jadwal pembelajaran dimulai pukul 8.00 hingga 10:30 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan Iqra di pagi hari. Selanjutnya, salat duha berjamaah, storytelling, seni menyampaikan cerita, memberi pemahaman tentang makna berpuasa, mengerjakan prakarya dan murajaah, yakni mengulang hafalan Al-Quran. Jangan makan dan minum sambil berdiri. Layan robanna ahadu mingku iman, janganlah sekali-kali kalian makan dan minum sambil berdiri. Selama Ramadan itu dari pukul 8 sampai dengan 10.30. Nah, untuk kegiatan awalnya itu seperti biasa juga, anak-anak Iqra pagi bersama dengan guru kelas. Kemudian setelah Iqra pagi, anak-anak sholat sunnah duha berjamaah itu tetap dilakukan bersamaan dengan teman-teman yang lain. Kemudian kita ada kegiatan storytelling, itu juga bersamaan semuanya. Setelah itu baru masuk ke dalam kelas, itu anak-anak bersama dengan guru kelas, kita masuk ke materi pagi juga, menceritakan tentang apa itu Ramadan, bagaimana cara berpuasa. Adapun selama Ramadan, anak-anak diminta tidak membawa bekal makanan ke sekolah sebagai upaya mengajarkan ibadah berpuasa sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Loksmawe berbagi 200 kotak takjil gratis kepada masyarakat umum dengan tema DWP LPP RRI Berbagi Kebahagiaan. Berikut dilaporkan Anita Diana. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan, saya reporter RRI Loksmawe. Kali ini kita bergabung dengan DWP LPP RRI Loksmawe untuk memberikan takjil gratis. Dan di sini sudah hadir baik itu penasehat DWP LPP RRI Loksmawe, yaitu Ibu Weni Julianti beserta Ibu Ketua DWP kita Nyonya Nia Jainal. Hari ini kita akan berbincang bagaimana pembagian takjil yang dilakukan hari ini dan bagaimana prosesnya. Langsung saja. Hari ini diwakilkan oleh Nyonya Ani Bahtiar yang merupakan bendahara di DWP LPP RRI Loksmawe. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbagi takjil ya. Ini tanggal 2 Maret 2026. Apakah ini merupakan agenda tahunan atau seperti apa, bisa diceritakan? Ini berbagi takjil dengan temanya DWP LPP RRI Loksmawe Berbagi Kebahagiaan. Alhamdulillah DWP LPP RRI dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu setiap tahun melakukan kegiatan bagi takjil gratis yang selalu diadakan di setiap tahunnya. Berarti hari ini tanggal 2 ini serentak ya? Serentak di seluruh Indonesia. Kalau kita boleh tahu, hari ini DWP LPP RRI Loksmawe berbagi takjil dalam bentuk apa? Dalam bentuk kotak yang isinya 3 potong kue, kurma, dan 1 gelas aqua gelas. Kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya, untuk tahun ini bagaimana? Bisa ceritakan? Alhamdulillah tahun ini kotaknya lebih meningkat jumlahnya. Tahun lalu hanya 150 kotak, alhamdulillah di tahun ini berjumlah 200 kotak. Kalau boleh tahu juga ini kenapa memilih lokasi di Lapangan Hira? Karena di Lapangan Hira ini memang tempat berkumpulnya
seluruh masyarakat Lok Sumawe, khususnya menjelang berbuka puasa. Hari ini ada 200 kotak ya. Ini sumber dananya ini dari mana aja? Sumber dananya salah satunya dari kas DWP LPP RRI Lok Sumawe, dan juga ada tambahan sedekah dari Ibu Pembina kami, Ibu Weni Zulianti. Baik. Apa harapan yang terakhir nih? Harapannya dengan dibaginya takjil tadi seperti apa yang diharapkan? Semoga bermanfaat untuk bagi yang menerima dan juga berkah untuk kami semua. Baik pendengar, demikian tadi laporan singkat saya langsung dari Jalan Merdeka, Lapangan Ira, Kota Lok Sumawe, dan kita juga bisa saksikan Lapangan Ira ini juga bersebelahan dengan Masjid Islamic Center Kota Lok Sumawe, salah satu ikon Kota Lok Sumawe. Saya Diana, kembali ke studio. Terima kasih. Dadah. Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di simpang RRI Melabuh, Jalan Abu Madinah Pasi Jambu, Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Melabuh membagikan takjil gratis kepada masyarakat yang melintas di simpang RRI Melabuh, Jalan Abu Madinah Pasi Jambu, Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat, Senin sore. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala RRI Melabuh Teguh Haris Fadilah yang ikut langsung membagikan takjil sebagai bentuk dukungan dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kepala RRI Melabuh Teguh Haris menyampaikan apresiasi dan inisiatif DWP yang terus menghadirkan kegiatan positif di tengah masyarakat. Sementara Ketua DWP LPP RRI Melabuh Nyonya Dewi Teguh Haris Fadilah menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembagian takjil serentak secara nasional yang diinisiasi DWP LPP RRI sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan di bulan penuh berkah. Ini Dharma Wanita LPP RRI Melabuh, pembagian takjil ini dilaksanakan setiap tahunnya. Dan ini bukan merupakan tahun pertama. Karena setiap tahunnya kita selalu pembagian takjil ini selalu ada, dan ini juga merupakan program nasional. Hari ini serentak seluruh Indonesia, Dharma Wanita LPP RRI seluruh Indonesia melaksanakan pembagian takjil bagi pengguna jalan yang ada di seputaran RRI setempat. Menurut Nyonya Dewi, kegiatan berbagi ini bukan sekadar membagikan makanan berbuka puasa, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, menumbuhkan empati, serta memperkuat nilai kebersamaan antara anggota DWP dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, anggota DWP RRI Melabuh terlihat antusias membagikan takjil kepada pengguna jalan. Selain itu, mereka juga membagikan stiker RRI sebagai bagian dari upaya memperkenalkan program-program siaran RRI kepada masyarakat. RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, langkah darurat diambil untuk mencegah longsoran terus meluas pada lubang raksasa di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Salah satunya dengan mengalihkan saluran air drainase yang sebelumnya mengalir ke lubang tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Upaya percepatan penanganan lubang raksasa di Kampung Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dilakukan melalui langkah-langkah darurat.
Salah satu solusi jangka pendek yang ditempuh adalah pengalihan aliran saluran air dari Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, yang selama ini menjadi salah satu faktor pemicu percepatan perluasan longsoran. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menjelaskan langkah ini hasil kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagai solusi cepat untuk mengurangi tekanan air yang mengarah ke lokasi longsoran. Disebutkan koordinasi juga terus dilakukan dengan pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, dan Kepala BNPB. Kemarin juga saya hubungi Pak Mendagri, Pak Menteri PU, juga Kepala BNPB untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, ternyata tim yang ditugaskan oleh Bapak Menteri Kementerian PU ini sudah bekerja. Tadi sudah dipaparkan tekniknya seperti apa, langkah-langkah konkret, sehingga nanti untuk program jangka panjang. Nah, yang kita lakukan hari ini tadi adalah jangka pendek. Kita sudah tahu persoalannya dan ini yang kita atasi bersama. Sehingga nanti kebutuhan masyarakat pun tidak terganggu, tapi bagaimana air ini tidak sampai lagi ke tempat longsor. Sementara Kepala Satgas Percepatan Penanganan Dampak Bencana Wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, Aris Tiadi Murwanto menjelaskan, pengaturan aliran air dilakukan melalui perbaikan bendung dan pintu pengambilan air agar distribusi dapat dikendalikan secara optimal. Yang pertama, kita akan perbaiki Pak bendung dan pintu pengambilnya supaya airnya bisa diatur secukupnya. Tidak ada yang dirugikan dan tidak merusak lingkungan. Dan secepatnya Bapak, saya tadi sudah minta teman-teman membuat sketsanya dan bagaimana nanti bisa. Selanjutnya kita bekerja yang di peruntuhan tadi sudah saya paparkan kepada Bapak Bupati. Insya Allah cepat Pak. Ditambahkan Setiadi, pekerjaan teknis di lokasi tanah amblas juga terus berjalan, di mana jika kondisi tebing sudah stabil, akan dilakukan upaya perbaikan lainnya, termasuk merapikan jalan alternatif untuk mobilitas masyarakat. Adapun terkait solusi teknis yang akan diupayakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, yakni dengan membuat sumur bor sedalam 70 meter, serta membangun sistem pengendalian aliran air bawah tanah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Sekitar 150 personel gabungan TNI, Polri, ASN, dan masyarakat memadati Taman I Love Sabang dalam rangka Gerakan Indonesia Asri sebagai komitmen bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Meski sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semangat gotong royong tidak luntur di Kota Sabang. Sekitar 150 personel gabungan dari TNI, Polri, aparatur pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat memadati kawasan Taman I Love Sabang, Kampung Cetbau, untuk melakukan aksi bersih-bersih massal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Sabang AKBP Sukoco, Komandan Lanut Maimun Saleh, Letkol PNB Alfian Rahmat, serta unsur Forkopimda lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini memperlihatkan sinergi dalam mendukung program pemerintah pusat di tingkat daerah. Dalam arahannya, Dandim 0112 Sabang, Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang aktif mengikuti pembersihan rutin setiap pekan. Dikatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Gerakan Indonesia Asri yang harus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden untuk melaksanakan kegiatan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Kegiatan pada pagi ini dilaksanakan di Taman I Love Sabang yang merupakan ikon dari Kota Sabang yang setiap pada liburan dan saat kegiatan libur dipakai untuk kegiatan foto masyarakat Kota Sabang maupun pendatang dari lain. Dandim kemudian menambahkan meski dilaksanakan saat menjalankan ibadah puasa, kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga seluruh target pembersihan tercapai. Dandim mengajak warga dan pegawai perkantoran di Sabang untuk rutin bergotong royong dan kemudian menyarankan tradisi bersih-bersih selama 30 menit setiap pagi sebelum memulai aktivitas kerja agar lingkungan selalu asri yang dipandang dan mendukung kesehatan bersama. Mudah-mudahan akan bersambung
dan akan dilaksanakan secara terus-menerus sampai dengan kota Sabang ini kelihatan bersih dan akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kota Sabang maupun pariwisata yang ada di Kota Sabang. Dan di menutup pernyataan dengan mengatakan bahwa kawasan Taman Air Sabang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Karena itu, kebersihan dan kerapian lingkungan dinilai sangat berpengaruh terhadap citra daerah sebagai destinasi wisata unggulan di Aceh. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, Pemkot Subul Salam resmi memulai rangkaian Safari Ramadan 2026 di Masjid Baitul Ihsan untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat setempat secara langsung. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam resmi memulai rangkaian Safari Ramadan tahun 2026. Masjid Baitul Ihsan Kecamatan Simpakiri menjadi lokasi pembuka kegiatan yang bertujuan merajut silaturahmi antara aparatur pemerintah dengan masyarakat luas di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Wali Kota Subul Salam Haji Rashid Bancin atau biasa disapa HRB hadir langsung memimpin rombongan. Dalam kesempatan itu HRB menekankan bahwa safari tersebut bukan sekedar rutinitas birokrasi melainkan ruang bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung denyut nadi permasalahan warga. Kegiatan itu tidak hanya diisi dengan ibadah namun juga menjadi momen berbagi melalui penyerahan kepada santunan anak yatim, penanda bahwa pemerintah daerah terus hadir memberikan perhatian nyata bagi kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Selain santunan, apresiasi tinggi diberikan kepada pengelola rumah ibadah melalui penghargaan lomba masjid bersih. Inisiatif itu merupakan stimulus agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, namun juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang dikelola dengan manajemen yang representatif dan nyaman. HRB juga menambahkan bahwa kebersihan dan kenyamanan masjid mencerminkan karakter masyarakatnya. Ia menyebutkan masjid yang bersih dan terawat adalah cermin kedisiplinan dan kecintaan kita kepada rumah Allah. Suasana khidmat tercipta dengan kehadiran jajaran pemerintah Kota Subul Salam bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Tampak hadir pula para kepala perangkat daerah, tokoh agama serta elemen masyarakat setempat yang berbaur menjadi satu dalam suasana kekeluargaan yang hangat. Kehadiran jajaran pimpinan daerah secara langsung di lapangan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rangkaian Safari Ramadan ini juga nantinya akan terus berlanjut ke berbagai kecamatan lainnya, guna memastikan kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Subul Salam. Demikian, Juprianto melaporkan. Pendengar, menjelang waktu berbuka puasa, salah satu takjil yang tidak pernah dilupakan yakni lemang. Bahkan, lemang menjadi kuliner primadona dalam bulan Ramadan bagi warga Luxmawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar dalam Features Ramadan sore ini. Makanan tradisional membuat lemang Aceh lebih pulen, gurih, dan harum. Makanan yang sering dijual di bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah lemang. Lemang merupakan warisan leluhur kita, khususnya orang Aceh,
yang terbuat dari beras ketan, dibubuhi juga santan kental. Ia menambahkan lemang di Aceh sangat identik dengan momentum Ramadan. Hampir di setiap sudut kota, masyarakat dapat dengan mudah menemukan penjual lemang saat bulan puasa tiba. Tradisi ini sudah berlangsung turun-menurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari suasana berbuka puasa di Tanah Rencong. Sementara itu, salah seorang penjual lemang, Marzuki, mengaku permintaan lemang meningkat drastis selama bulan Ramadan. Dalam sehari, dirinya mampu menghabiskan hingga 250 kg beras ketan sebagai bahan dasar pembuatan lemang. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan hari biasa di luar bulan puasa. Menurut Marzuki, banyak warga yang merasa belum lengkap berbuka puasa tanpa kehadiran lemang di meja makan. Satu hari itu sampai 250 kilo. Ya, selama puasa emang umumnya banyak masyarakat Aceh jadi khas makanan lemang. Banyak yang bulan puasa banyak yang jadi lemang. Biasanya lemang disajikan bersama selai serikaya atau hanya dinikmati begitu saja karena rasanya sudah gurih. Keberadaan lemang sebagai takjil favorit menunjukkan bahwa kuliner tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Di tengah maraknya makanan modern, lemang tetap bertahan sebagai simbol kebersamaan dan kekayaan budaya Aceh, sekaligus menjadi sajian yang selalu dinanti setiap datangnya bulan suci Ramadan. Tak hanya menjadi santapan berbuka, lemang juga kerap dijadikan hidangan untuk menjamu tamu yang datang bersilaturahmi di bulan Ramadan. Kehangatan suasana keluarga semakin terasa saat lemang disajikan bersama hidangan khas lainnya. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.